Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memahami bentuk eselon baris suatu matrik diperbesar. Oke, sebelum kita ke latihan ya, kita akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri dari bentuk eselon baris. Yang pertama, jika satu baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak 0 pertama pada baris itu adalah 1. Bilangan itu disebut satu utama. Kemudian yang kedua, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka baris-baris ini akan dikelompokkan bersama pada bagian paling bawah dari matriks. Kemudian yang ketiga, jika terdapat dua baris berurutan yang tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat pada kolom yang lebih kanan dari satu utama pada baris yang lebih tinggi. Kemudian ditambah satu ciri lagi ya teman-teman, di bawah satu utamanya itu harus 0. Nah, untuk ciri yang keempat ini diperuntukkan untuk bentuk eselon baris tereduksi. Jadi, kalau bentuk eselon baris hanya 3 syarat ya, ditambah tadi ya, di bawah satu utamanya itu harus 0. Oke, untuk lebih memahami, kita akan beralih ke latihan ya, teman-teman. Yang manakah dari matrik 3x3 berikut ini yang merupakan bentuk eselon baris? Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, kalau teman-teman perhatikan baris yang pertama ini ada satu utama yang ini ya, teman-teman. Oke. Kemudian di bawah satu utama itu harus 0 semua. Ternyata sudah 0 semua ya. Oke, kita beralih ke baris yang kedua. Baris yang kedua ternyata tidak 0 semua elemennya, maka harus ada satu utama. Satu utamanya harus lebih kanan dari baris sebelumnya. Nah, berarti di sini ya. Nah, betul ya, ini lebih kanan dari baris sebelumnya. Kemudian di bawah satu utama 0. Oke, sudah betul. Kemudian, nah untuk baris yang ketiga ini tidak perlu satu utama ya. Karena matrik diperbesar ini memiliki 2 variabel gitu ya. Kalau yang kolom terakhir ini merupakan hasil dari SPL-nya gitu ya. Jadi tidak diperlukan satu utama di baris yang ketiga. Oke, jadi yang pertama atau yang A ini merupakan bentuk eselon baris. Kemudian berikutnya kita beralih ke B. Kita perhatikan terlebih dahulu baris yang pertama ternyata tidak 0 semua, maka harus ada satu utama. Ini ya satu utamanya ya teman-teman. Kemudian di bawah satu utama itu harus 0. Sudah memenuhi. Kemudian kita beralih ke baris yang kedua. Baris yang kedua ini ternyata elemennya tidak 0 semua, maka harus ada satu utama, di mana letaknya itu harus lebih kanan dari satu utama baris sebelumnya. Nah, ini sudah lebih kanan ya teman-teman, sudah betul. Kemudian kita lihat, kita cek apakah di bawah satu utama ini 0. Nah, ini sudah 0 ya. Kemudian baris yang ketiga ini 0 semua, letaknya harus di paling bawah. Oke, maka B ini termasuk bentuk eselon baris. Kita beralih ke yang C. Baris yang pertama, elemennya tidak 0 semua, maka harus ada satu utama. Satu utama di bawahnya harus 0, sudah betul. Kemudian kita beralih ke baris yang kedua. Ini pun elemennya tidak 0 semua, maka harus ada satu utama. Nah, ini satu utamanya harus lebih kanan daripada satu utama baris sebelumnya. Nah, ternyata di sini di bawah satu utamanya tidak 0. Ya. Ini tidak memenuhi sifat bentuk eselon baris. Maka yang C ini bukan bentuk eselon baris, ya. Kemudian yang D, kita cek dulu baris yang pertama. Elemennya tidak 0 semua, maka harus ada satu utama.
Nah, ini satu utamanya. Di bawah satu utama harus 0 semua. Nah, ini 0 semua ya, betul. Kemudian ternyata di baris yang kedua, untuk yang variabelnya, itu elemennya 0 semua ya, teman-teman nih. Elemen variabel yang keduanya 0 ya. Tetapi di sini hasil persamaannya tidak 0, tidak masalah seperti ini ya, teman-teman. Berarti baris yang kedua itu tidak memiliki satu utama ya. Oke, betul seperti ini. Kemudian kita cek baris yang ketiga. Nah, ini semuanya elemennya 0. Letaknya harus di paling bawah. Nah, ini sudah memenuhi ya. Maka yang D termasuk bentuk eselon baris ya. Oke, berikutnya yang E. Baris yang pertama tidak 0 semua elemennya, maka harus ada satu utama. Nah, ini satu utamanya. Kemudian kita cek di bawah satu utama itu harus 0 semua. Ternyata betul 0 semua yang ini ya. Kemudian kita beralih ke baris yang kedua. Untuk kolom variabelnya ada yang tidak 0 semua ya, teman-teman. Yang ini ya. Nah, berarti ini kita akan jadikan jadi satu utama. Ternyata sudah satu, betul ya. Ini satu utama. Kemudian di bawah satu utama harus 0. Nah, ini sudah 0. Oke, kemudian baris yang ketiga, ternyata semua elemennya adalah 0, maka letaknya harus di bawah. Maka dapat kita simpulkan yang E bentuk eselon baris. Kemudian yang terakhir, yang F, kita cek terlebih dahulu baris yang pertama. Ternyata di sini elemennya tidak 0 semua, maka harus ada satu utama. Nah, ini adalah satu utamanya. Kemudian kita cek kembali apakah di bawah satu utama itu 0 semua. Ternyata 0 semua, memenuhi ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke baris yang kedua. Baris yang kedua ternyata elemennya adalah 0 semua. Tetapi letaknya tidak di paling bawah. Nah, ini yang tidak memenuhi syarat dari bentuk eselon baris. Maka yang F dapat kita simpulkan bukan bentuk eselon baris. Oke teman-teman, mudah-mudahan penjelasannya mudah dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.